Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Alirawan dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas 2C HKI, Fakultas Syariah. Di sini saya akan kembali menyampaikan ulasan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Swansar sebagai dosen pembimbing tarik tasrik. Di sini saya akan mengulas dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 6. Baik, kita mulai saja dari kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas tentang berkaitan dengan tarik tasrik. Baik, kita mulai saja. Pengertian tarik tasrik. Tarik tasrik itu dibagi menjadi dua kata, yaitu tarik dan tasrik. Tarik artinya sejarah, sedangkan tasrik adalah ilmu. Jadi tarik tasrik adalah sejarah, ilmu sejarah dalam perundang-undangan Islam. Tarik tasrik adalah suatu sejarah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang harus kita pelajari. Ilmu tarik tasrik ini berguna untuk kita memahami bagaimana sih peraturan atau perundang-undangan pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Bagaimana sih sejarah peraturan perundang-undangan itu dibuat, terus apa-apa saja peraturan-peraturan perundangan yang telah dibuat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana sih peraturan perundang-undangan pada zaman Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Peraturan perundang-undangan pada zaman Nabi saat itu mengacu pada Al-Quran. Karena pada saat itu yang menjadi patokan kita dalam mengembangkan atau menaati sebuah peraturan itu Al-Quran yang menentukannya. Belum ada, kalau zaman sekarang kan ada yang namanya sunnah, terus ijma para ulama. Kalau di zaman dulu perundang-undangan yang dibuat Nabi itu berdasarkan Al-Quran. Jadi bagaimana sejarah awal mulanya itu? Awal mulanya Nabi tidak sembarang menetapkan suatu peraturan perundang-undangan itu. Ada salah satu, misalkan suatu kasus tentang pencurian atau suatu kasus tentang riba. Ada turun ayat yang menjelaskan bahwa riba itu bagaimana hukumnya, apakah dia itu haram atau kode itu mubah atau makruh. Dalam masyarakat itu ada tahap-tahapan tertentu sehingga tidak sembarang orang bisa melakukan perbuatan yang semena-mena. Terus sejarah ini perlu kita ketahui sebagai umat Islam ataupun umat-umat Islam, umat-umat muda, kaum muda, agar mengetahui apa itu tarik tasrik, terus sejarah tarik tasrik itu bagaimana. Awal mula itu tarik tasrik itu ilmu yang wajib dipelajari anak muda seusia kita ini, ilmu yang dipelajari atau peraturan perundang-undangan yang dipelajari dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Terus kegunaan apa sih tujuan kita ini mempelajari tarik tasrik ini? Tujuan kita untuk mempelajari tarik tasrik ini adalah yang pertama, agar kita mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan pada zaman Nabi dulu. Apakah aturan itu seperti apa aturan itu, terus pelaksanaan aturan itu bagaimana. Itu yang tujuan utama kita. Terus permasalahan yang dihadapi adalah membangkangnya suatu kaum dalam penetapan tarik tasrik ini, penetapan hukum ini.
ada seseorang yang melakukan perkara atau melakukan perbuatan, contohnya perbuatan zina atau perbuatan apa itu di suatu wilayah itu, dalam menentukan hukumnya itu ditetapkan oleh orang, oleh satu orang yang mempunyai ilmu yang besar, yang dianggap mempunyai ilmu agama yang cukup sehingga dituju. Padahal ketika itu sebenarnya belum tentu, walaupun dia itu memiliki agama yang besar, belum tentu dia itu memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan itu. Makanya sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan peraturan yang dibuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut saja pada materi yang lain. Kita lanjutkan saja materi yang ketiga dari kelompok 6, yaitu penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu urusan ibadah, poin yang kedua adalah urusan muamalah, yang ketiga adalah urusan keluarga, yang keempat adalah urusan pidana, yang kelima adalah urusan jihad. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, urusan ibadah. Penetapan hukum ibadah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah jelas. Mengapa demikian? Salah satu contohnya, saya kasih contoh adalah sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran sudah ada ayat yang menjelaskan tentang bahwa sholat itu wajib, tetapi tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa tata cara sholat. Makanya dilengkapi lagi dengan penetapan hukum yang ada di sunnah-sunnah. Jika di sunnah-sunnah tidak ada, maka larinya nanti ijma' atau pendapat para ulama. Terus saya kasih contoh lagi adalah misalkan urusan puasa. Ada suatu surah yang menjelaskan tentang puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana wajib orang sebelum kamu. Dalam Al-Quran itu bahwa kita itu wajib berpuasa, tetapi tidak dijelaskan tata cara kita berpuasa. Makanya ada sunnah tadi, terus ijma' para ulama tadi. Perlu diketahui bahwa penetapan hukum dalam ibadah ini tidak sembarangan, harus berpacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, urusan muamalah. Muamalah ini berkaitan dengan jual beli. Penetapan hukum jual beli itu bagaimana? Karena dalam hukum muamalah ini tidak sembarangan dalam menetapkan. Karena salah satu contoh hukum jual beli itu seperti perdagangan itu, jika kita salah menetapkan hukum perdagangan itu sendiri, bahwa akibatnya akan fatal, yaitu mulai terjadinya riba gitu. Terus yang ketiga adalah urusan penetapan hukum urusan keluarga. Penetapan hukum urusan keluarga ini sangat banyak dan fleksibel. Salah satunya adalah jurusan saya sendiri, yaitu hukum keluarga Islam, di mana penetapan hukum di sana adalah banyak sekali. Salah satunya adalah seperti hukum perkawinan, terus ketika kita ingin talak, rujuk, cerai, itu di sana ada hukum-hukum tertentu yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Terus bagaimana sih dalam hukum keluarga Islam itu penetapannya tuh? Semua itu sudah ditetapkan oleh kesepakatan bersama dari para ulama, kesepakatan yang diambil dari Al-Quran, Sunnah. Terus pemerintah
daerah pemerintah pusat itu atau pemerintah satu negara itu menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah ataupun dalam urusan keluarga itu ada peraturan perundang-undangan yang harus ditaati. Terus penegak hukumnya ada. Urusan contohnya urusan ibadah ada penegak hukumnya. Urusan muamalah ada penegak hukumnya di bidang masing-masing. Terus tuh urusan yang keempat ada urusan pidana. Ini urusan pidana ini biasanya berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan, baik itu perbuatan baik, perbuatan buruk. Pidana ini biasanya berkaitan dengan suatu kejahatan, hukum yang harus ditegakkan. Ada hukum atau penetapan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dalam menegakkan suatu hukum pidana ini. Jadi tidak sembarangan orang menetapkan suatu hukum pidana tanpa didasari akidah atau petunjuk-petunjuk yang jelas. Urusan pidana ini berkaitan dengan kejahatan, terutama kejahatan di masyarakat. Makanya itu harus ada yang namanya hukum pidana yang mengatur orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang berbuat sewenang-wenang di masyarakat. Makanya ditetapkan hukum tadi itu agar masyarakat itu bisa terarah lebih baik lagi dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari pemikiran kita. Makanya ada yang namanya itu mulai dari penegak hukum seperti kepolisian, terus seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, itu mempunyai perannya masing-masing dalam menegakkan hukum-hukum pidana. Terus yang kelima adalah urusan jihad. Urusan jihad ini artinya urusan kita berjuang. Bagaimana perjuangan kita dalam menegakkan agama. Urusan jihad ini biasanya sering dilakukan oleh beberapa tokoh agama yang mempunyai keinginan yang sangat kuat dalam menegakkan atau menyebarkan agama-agama Allah ini, agama Islam ini, yang memiliki keteguhan hati yang sangat besar untuk demi membela agama ini. Jihad itu bukan hanya sekedar berperang saja, tetapi banyak yang dapat kita lakukan dalam berjihad. Salah satunya adalah yaitu kita belajar. Mengapa? Ketika kita belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar memahami isi-isi Al-Quran, itu ada salah satu jihad yang paling besar. Mengapa? Karena agama ini tidak bisa kita tolong kalau orang-orangnya itu, orang-orang yang agama Islam ini tadi, tidak memahami isi Al-Quran dan memahami isi Sunnah itu sendiri. Terus penetapan hukumnya, sebenarnya hukum yang ditetapkan dalam jihad ini ada banyak sekali hukumnya. Hukum bagaimana tata cara kita melaksanakan jihad, berjuang itu ada semua. Maka dari itu saya menyarankan sendiri, barang siapa umat Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas di bidang agama terutamanya, mari kita berjihad, membela menegakkan agama Islam ini, mempelajari Al-Quran dengan ikhlas, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, ijma' para ulama, sunnah harus kita pelajari agar tenang di dalam hidup ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 6. Saya akhiri saja dan sekaligus menutup dari presentasi dari saya pribadi, yaitu saya dari kelompok 2 bersama M. Bagus Santoso selaku teman saya dan selaku pemakalan. Kita lanjutkan saja materi yang ketiga dari kelompok 6, yaitu
itu ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu urusan ibadah, poin yang kedua adalah urusan muamalah, yang ketiga adalah urusan keluarga, yang keempat adalah urusan pidana, yang kelima adalah urusan jihad. Baik, kita bahas persatu persatu. Yang pertama, urusan ibadah. Penetapan hukum ibadah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah jelas. Mengapa demikian? Salah satu contohnya, saya kasih contoh adalah sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran sudah ada ayat yang menjelaskan tentang bahwa sholat itu wajib, tetapi tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa tata cara sholat. Makanya dilengkapi lagi dengan penetapan hukum yang ada di sunnah-sunnah. Jika di sunnah-sunnah tidak ada, maka larinya nanti ijma' atau pendapat para ulama. Terus saya kasih contoh lagi adalah misalkan urusan puasa. Ada suatu surah yang menjelaskan tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, wajib atas kamu berpuasa sebagaimana wajib orang sebelum kamu. Dalam Al-Quran itu bahwa kita itu wajib berpuasa, tetapi tidak dijelaskan tata cara kita berpuasa. Makanya ada sunnah tadi, terus ijma' para ulama tadi. Perlu diketahui bahwa penetapan hukum dalam ibadah ini tidak sembarangan, harus berpacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, urusan muamalah. Muamalah ini berkaitan dengan jual beli. Penetapan hukum jual beli itu bagaimana? Karena dalam hukum muamalah ini tidak sembarangan dalam menetapkan. Karena salah satu contoh hukum jual beli itu seperti perdagangan itu, jika kita salah menetapkan hukum perdagangan itu sendiri, bahwa akibatnya akan fatal, yaitu mulai terjadinya riba gitu. Terus yang ketiga adalah urusan penetapan hukum urusan keluarga. Penetapan hukum urusan keluarga ini sangat banyak dan fleksibel. Salah satunya adalah jurusan saya sendiri, yaitu hukum keluarga Islam, di mana penetapan hukum di sana adalah banyak sekali. Salah satunya adalah seperti hukum perkawinan, terus ketika kita ingin talak, rujuk, cerai, itu di sana ada hukum-hukum tertentu yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Terus bagaimana sih dalam hukum keluarga Islam itu penetapannya tuh? Semua itu sudah ditetapkan oleh kesepakatan bersama para ulama, kesepakatan yang diambil dari Al-Quran, Sunnah. Terus pemerintah daerah, pemerintah pusat itu atau pemerintah satu negara itu menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, ataupun dalam urusan keluarga, itu ada peraturan perundang-undangan yang harus ditaati. Terus penegak hukumnya ada, urusan contohnya urusan ibadah ada penegak hukumnya, urusan muamalah ada penegak hukumnya di bidang masing-masing. Terus tuh urusan yang keempat ada urusan pidana. Ini urusan pidana ini biasanya berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan, baik itu perbuatan baik, perbuatan buruk. Pidana ini biasanya berkaitan dengan suatu kejahatan, hukum yang harus ditegakkan. Ada hukum atau penetapan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dalam menegakkan suatu hukum pidana ini. Jadi tidak sembarangan orang
menetapkan suatu hukum pidana tanpa didasari akidah atau petunjuk-petunjuk yang jelas. Urusan pidana ini berkaitan dengan kejahatan, terutama kejahatan di masyarakat. Makanya itu harus ada yang namanya hukum pidana yang mengatur orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang berbuat sewenang-wenang di masyarakat. Makanya ditetapkan hukum tadi itu agar masyarakat itu bisa terarah lebih baik lagi dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari pemikiran kita. Makanya ada yang namanya itu mulai dari penegak hukum seperti kepolisian, terus seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, itu mempunyai perannya masing-masing dalam menegakkan hukum-hukum pidana. Terus yang kelima adalah urusan jihad. Urusan jihad ini artinya urusan kita berjuang. Bagaimana perjuangan kita dalam menegakkan agama. Urusan jihad ini biasanya sering dilakukan oleh beberapa tokoh agama yang mempunyai keinginan yang sangat kuat dalam menegakkan atau menyebarkan agama-agama Allah ini, agama Islam ini, yang memiliki keteguhan hati yang sangat besar untuk demi membela agama ini. Jihad itu bukan hanya sekedar berperang saja, tetapi banyak yang dapat kita lakukan dalam berjihad. Salah satunya adalah yaitu kita belajar. Mengapa? Ketika kita belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar memahami isi-isi Al-Quran, itu adalah salah satu jihad yang paling besar. Mengapa? Karena agama ini tidak bisa kita tolong kalau orang-orangnya itu, orang-orang yang agama ini, agama Islam ini tadi, tidak memahami isi Al-Quran dan memahami isi Sunnah itu sendiri. Terus penetapan hukumnya, sebenarnya hukum yang ditetapkan dalam jihad ini ada banyak sekali hukumnya. Hukum bagaimana tata cara kita melaksanakan jihad, berjuang itu ada semua. Maka dari itu saya menyarankan sendiri, barang siapa umat Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas di bidang agama terutamanya, mari kita berjihad, membela menegakkan agama Islam ini, mempelajari Al-Quran dengan ikhlas, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, ijma' para ulama, sunnah harus kita pelajari agar tenang di dalam hidup ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 6. Saya akhiri saja dan sekaligus menutup dari presentasi dari saya pribadi, yaitu saya dari kelompok 2 bersama M. Bagus Santoso selaku teman saya dan selaku pemakalan